Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Garda VIP di channel Garda VIP juga tentunya sesuai dengan janji saya pada minggu kemarin yang ternyata paketnya itu nyampenya di hari Senin gitu ya. Harusnya kan hari Minggu, hari Sabtu udah nyampe, udah bisa di unboxing, udah bisa direview. Tapi minggu kemarin diisi dengan jersey-nya Riors yang versi Borneo FC yang lama. Nah, tentunya pada kali ini ada jersey ketiga dari PSIS Semarang yang katanya nih ada teman-teman saya yang sudah punya, udah unboxing gitu ya, nggak sesuai nih harganya sama kualitas yang diberikan. Sempat khawatir juga ketika postingan dari salah satu pemilik jersey ini juga yang menunjukkan ada kecacatan di jersey tersebut, ada yang minus gitulah ya. Setelah saya buka dan unboxing di TikTok saya VIP_jersey, ternyata saya belum menemukan sesuatu yang kurang tersebut. Jadi sementara ini jersey ini masih sempurna di mata saya gitu ya. Ini dia jersey yang ada naga-naganya. Kesan pertama dari orang yang di luar penikmat jersey bilang gitu ya, bahwa jersey ini mirip dengan baju pantai gitu ya secara look dari jarak jauh. Tapi ya emang nggak ketara banget sih, logo aparel maupun logo klubnya pun menyamar-nyamar dengan warna background dari jersey ininya. Ini tanpa sponsor ya. Kalau ada sponsornya mungkin lebih berasa kalau ini jersey bola. Langsung aja di review jersey ketiga dari PSIS Semarang buatan dari Riors Apparel. Seperti biasanya saya akan memulai dari kerahnya terlebih dahulu ya. Kerahnya membentuk V-neck dengan tambahan pola jahitan rib di bagian depannya yang sekilas sih meniru pola dari aparel dari luar gitu ya. Ada bentuknya seperti ini, huruf N gitu, tapi ya nggak masalah sih ya. Tiru, amati, modifikasi ya, balik-balik terserah. Terus di belakangnya terdapat detil aksara Jawa yang seperti pada biasanya diletakkan oleh PSIS Semarang dan Riors di bagian sini gitu ya, atau enggak di bagian baliknya gitu ya. Ini tulisannya adalah Puto Semarang ya. Saya taunya dari googling, karena kalau disuruh mencari lagi aksara Jawa Hono Coroko sampai Doto Solo Mogobotono sudah lupa ya di situ. Lanjut di bagian lengannya, menggunakan polanya itu raglan, tapi di bagian sampingnya itu tidak menggunakan rib di bukaan lengan, melainkan menggunakan ini potongan jahitan yang unik, berbeda gitu ya. Ada semacam beda tinggi antar kainnya, seperti jersey yang sebelumnya ini ya, masih mempertahankan identitasnya di bagian bukaan lengannya. Cakep nih Riors nih. Ada hang tagnya juga di bagian bukaan lengan sebelah kiri. Tulisannya adalah Riors dengan Drynier sebagai teknologi yang diusung pada jersey ini. Di klaim quick dry, lightweight dan comfortable. Artinya apa? Cari sendiri di Google. Orang ngerti bahasa Inggris sini lah ya ngertinya. Di sini ada penjelasannya juga, ada barcode-nya segala macam, dan juga ada harganya tentunya ya. Ada size-nya double XL, 2X large gitu ya. Men's PSIS Plated P2R or Jersey Iceland Teal Blue, tulisannya gitu ya. Harganya Rp600.000. Tidak lama setelah saya pesan atau bayar jersey ini, nunggu dikirim, rilislah nih jersey versi replikanya, yang bilangnya sih tidak berbeda jauh dengan jersey ini dari segi bahannya. Dan harganya setengah harga dong dari ini. 300.000, ini 600.000. Kalau mau beli desain doang, yang mending beli yang supporter version 300.000 gitu. Looknya pun sama dari jarak jauh, ya kan? Untuk logo aparelnya sendiri di sini menggunakan double gitu ya, semacam rubber gitu, yang belakangnya itu berwarna biru dongker, terus ditumpukin lagi di atasnya dengan screen print gitu kali ya, yang reflektif alias bisa berubah warna ketika cahaya ya, walaupun perubahannya tipis-tipis ya, tapi semacam ada pelangi-pelanginya gitu, tapi ya bukan pelangi yang mengartikan yang lain gitu ya, enggak ya. Terus di logo PSIS Semarangnya pun menggunakan bahan yang sama dengan logo Riorsnya ini. Backgroundnya berwarna biru dongker
dan juga warna lainnya itu monokrom atau 2 warna aja yang dipilih, salah satunya yang reflektif gitu ya. Hal ini juga diterapkan di namesetnya nanti gitu ya, udah dibuka PO-nya namesetnya, tapi saya nggak sempat memesannya, mungkin next bisa gitu ya. Cakep sini sih, dan juga menurut saya dengan warna biru dan reflektif berwarna silver gitu menyamarkan dirinya pada jersey ini yang notabene backgroundnya itu biru muda dan juga ada biru-biru lainnya yang lebih tua. Cakep sih, nggak ketara ya dari jarak jauh ya, tapi kalau di zoom deket lagi ada logo PSIS Semarang dan juga Riosnya. Untuk logo, bukan logo sih, untuk desainnya dari jersey ini cakep abis ya. Ada naga yang merupakan gambaran dari warak ngendok yang merupakan hewan gabungan dari 3 unsur itu ya, Jawa, Cina dan juga Arab, katanya semacam itu ya. Naga, terus ada lagi lembu, ada lagi satunya lagi apa gitu loh. Mirip-mirip dengan lembu swana, hewan khas dari Kutai Kartanegara, Tenggarong, mitra kukar gitu ya. Ada yang garuda, lembu dan juga gajah itu ya. Ini kayaknya temennya gitu. Desainnya cakep abis, disublimasi di warna kain berwarna biru muda atau ya apa namanya ya nyebutnya ya, navy semacam itu. Bukan navy sih, lebih ke Tosca ya, biru Tosca gitu ya. Bahan kainnya yang digunakan adalah bahan kain yang sering saya temui di jersey supporter version ya, dry fit bintik ya. Kalau custom jersey kayak gini tuh sublimasi desain semacam ini bisa sendiri sih, harganya lebih murah, di bawah 200.000 yang jelas ya. Untuk jersey-nya aja paling nggak sampai 150 sih. Nah tapi logonya nggak bisa semacam ini gitu ya. Ya kita hargai karya dari desainernya ini sendiri tuh ya. Ini kayaknya gambarnya manual, nggak di copy paste dari yang lain-lain. Cakep abis ya. Di bagian bawahnya terdapat lagi tab autentik dari Rios yang seperti dahulu, sama, belum ada perubahan yang terbarunya. Di sebelah kanannya terdapat teknologi yang udah ada di hangtag tadi, yakni Drynier, sebutnya Drynier ya. Ya kalau Drynier yang tahun sebelumnya saya rasa lebih keren lagi motif dari garisnya atau ya kainnya gitu, lebih keren daripada yang ini. Tapi ya sudahlah ya, ini yang diusung oleh PSIS Semarang dan Rios musim ini. Pada bagian belakangnya tentu masih ada tulisan Rios di punggung atas sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya, tetap menjaga ciri khas. Ya sedikit-sedikit lah, walaupun ada arrow-arrownya yang sudah mulai hilang digantikan dengan yang lain-lainnya ya. Seperti pada jersey home-nya itu arrow-nya diganti petirnya Rios gitu ya. Ini masih bahannya sama, sepertinya screen print-nya itu satu bahan reflektif terus diterapkan di Hono Corokonya tadi, Kuto Semarang, Rios dan juga logo dari klub dan aparelnya. Terus pola di bagian belakangnya unik, berbeda dengan jersey-jersey aparel lokal lainnya. Ini ada pola tersendiri, pecah polanya itu sulit untuk ditiru menurut saya ya. Ini penjahitnya dan juga aparelnya top abis. Ada bagian kosong di bagian belakang sini, yang ya ini pecah polanya juga unik lagi ya. Di bagian sampingnya tuh kayak ada lengkung-lengkungnya semacam itu, dan khusus untuk nameset di warna kain biru mudanya atau biru Toskanya ini. Reflektif juga nanti namesetnya, dan di bagian bawahnya masih terdapat corak yang sama ya, abstrak-abstrak gitulah ya. Naganya cuma di bagian depan. Ini belum termasuk sponsornya ya, sponsornya ada di bagian belakang sini khusus, dan di bagian depan ini ada tengahnya lagi sponsor baru dari PSIS Semarang. Terus juga ada Indomie di bagian depannya. Yang hilang adalah apa kemarin ya, saya lupa, KFC-nya hilang kalau nggak salah. Itu aja, langsung kita cobain jersey ini ketika digunakan seperti apa feel-nya di badan saya. Wow, nggak nyangka saya setelah saya gunakan itu berasa kedodoran. Nah ini nih, kayaknya ini berubah-berubah lagi nih sizingnya dari Rios ini ya. Aduh, jadi kayak biasanya saya XL itu kekecilan, makanya saya ambilnya itu double XL, dan ini saya pesen double XL untuk P2R gitu ya. Ya harusnya sih muat, tapi ini nah kedodoran bos. Kayak apa ini?
Tapi ya bener-bener kayak baju pantai larinya malahan. Kalau kedodoran semacam ini kan ya bagus sih, nggak terlalu ketat dan looknya juga masih oke. Cuma secara pergerakan tubuh segala macam berasa longgar banget, angin-anginnya terlalu banyak gitu ya. Untuk bahan sendiri sudah saya rasakan sih, walaupun kelihatannya itu mirip dengan dry fit bintik biasa yang sering custom gitu ya, tapi feel-nya itu lebih lembut ini. Ataukah ini versi premiumnya gitu ya dari dry fit bintik, diberi nama Drynier. Ya dengan harga segitu harusnya bahannya lebih spesial dong, lebih premium gitu ya. Ya saya nggak tahu, nanti bisa dinilai sendiri kalau sudah punya supporter versionnya ya, apakah menggunakan bahan yang sama dengan ini. Kalau bahannya sama ya waduh, ya ngeri abis sih keuntungannya, besar banget bos. Aduh, nah tapi nggak masalah. Yang penting desainnya oke, segala macamnya oke, kerahnya juga masih nyaman dengan pola-pola barunya. Di bagian belakang pecah polanya nggak begitu berasa karena kedodoran tadi. Terus apalagi nih, looknya dari jauh nyaman dan oke, enak buat jalan segala macam, pasti jadi pusat perhatian. Dan ini merupakan jersey yang terbaik musim ini sih menurut saya ya, selain dari Persija away dan juga Borneo away. Jersey PSIS Semarang ini masuk ke nominasi menurut saya, jersey ketiga PSIS Semarang lagi ya. Ya, yang lain belum rilis lagi. Borneo FC belum rilis jersey ketiga. Terus ada klub mana lagi yang belum rilis lagi ya? Saya lupa ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap beli jersey original. Masih ada lagi jersey dari klub Liga 3 Jawa Tengah gitu ya. Salam Garda VIP.